Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Syukur Muhammad kembali hadir menjumpai Anda dalam obrolan Karebosi edisi hari ini, Selasa 3 September 2019. Pemirsa, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Sulsel jadi penentu untuk menyudahi kisruh kawasan olahraga Mato Angin beserta sarana dan prasarana di atasnya. KONI Sulsel berhak memutuskan hak pengelolaan Yayasan Olahraga Sulsel, pemirsa. Dan sejauh ini Gubernur Sulsel tidak ingin ada kompromi dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga di Sulsel. Pemutusan hak pengelolaan harus dilaksanakan surat terkait dengan sudah dilayangkannya ke KONI Sulsel. Lalu seperti apa informasi update-nya, pemirsa? Kita akan mengangkat topik seputar topik kita malam hari ini, yakni Mato Angin milik Pemprov Sulsel di obrolan Karebosi edisi hari ini. Tentunya untuk membahasnya kami telah hadirkan narasumber di studio. Kami langsung perkenalkan satu persatu, ada dua narasumber saya. Yang pertama ada Bapak M. Dahlan Abu Bakar, Wakil Sekretaris Umum 3 KONI Sulsel. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di obrolan Karebosi. Kemudian tamu saya selanjutnya adalah Bapak Ahmad Rumbismar, pengamat olahraga. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di obrolan Karebosi. Dan pemirsa, selain kedua narasumber kami, nantinya juga kita akan berusaha untuk terhubung langsung bersama dengan Ibu Nurlina, Kepala Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Sulsel, untuk berbincang seputar dengan topik kita. Kita akan usahakan untuk hadirkan lewat sambungan telepon pemirsa. Dan sambil menunggu itu, kami juga mengajak pemirsa untuk bergabung bersama kami selama program obrolan Karebosi ini berlangsung. Kami mengajak untuk tersambung di line interaktif kita di 0411 368 1002. Baik, kita mulai perbincangan kita di studio bersama dengan Pak Dahlan dan juga Pak Ahmad. Saya terlebih dahulu ke Pak Dahlan, Wakil Sekretaris Umum 3 KONI Sulsel. Ya. Pak Dahlan, bagaimana informasi update seputar Stadion Mato Angin yang sekarang yang katanya sudah milik Pemprov Sulsel atau seperti apa? Iya, saya kira seperti apa dikatakan oleh Bung Syukur ya. Sekarang Stadion Mato Angin sudah menjadi milik Pemprov Sulawesi Selatan. Memang sebelumnya ada ada mungkin misunderstanding antara Pemprov dengan KONI. Pemprov mencabut kewenangan KONI mengenai stadion itu, padahal sebenarnya dulu tidak ada surat pelimpahan itu kan. Akhirnya kita bersurat bahwa yang benar adalah bahwa KONI harus menarik kembali surat penetapan pengelolaan aset itu kepada YOS. Akhirnya Pemprov juga membalas surat kita, menduduk, maka keluarlah surat pada tanggal 30 itu. Yaitu sebenarnya itu juga yang terjadi tahun 1985 sebenarnya. Cuma memang selama ini kita tidak punya data gitu. Kita tidak punya dokumen yang merujuk kepada penyerahan pengelolaan aset itu. Memang rumor sering dicerita, tapi kan tidak bisa secara lisan tanpa data kan. Baik. Jadi yang berhak memutuskan ini sebenarnya isunya yang benar itu seperti apa? Pemprov kah memutuskan pengelolaan kepada KONI atau KONI lah yang memutuskan? Ya, karena dulu tanggal 3 Januari 1985 itu KONI yang menyerahkan pengelolaannya ke yayasan, maka otomatis KONI pula yang menarik itu kan. Itu logikanya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu baru KONI menyerahkan kepada Pemprov ya sebagai pengelola aset negara kan. Meskipun dari Pemprov dulu itu kita cari tidak ada pelimpahan pengelolaan seperti itu kan. Tapi karena ini memang adalah aset negara, ya kita kembalikan ke Pemprov. Ya, seperti yang kita baca di media akhir-akhir ini kan, seperti itu. Ya, temuan apa yang didapatkan hingga pada akhirnya KONI memutuskan pengelola YOS begitu yang sebelumnya mengelola Stadion Mato Angin, sehingga pada akhirnya KONI memutuskan bahwa menyerahkan sepenuhnya ke Pemprov Sulsel, atau apa-apa saja yang menjadi penyerahan atau pelimpahan seperti itu? Apakah memang seutuhnya atau seperti apa, Pak? Sebenarnya waktu lampiran dari surat penyerahan dulu itu kan ada 9. Ya, ada 9 ya. Tapi yang mengemukakan cuma Stadion Mato Angin. Ya. Jadi ketika KONI menarik kembali pengelolaan itu, maka otomatis yang seluruhnya 9 itu. Kemudian kita lihat kembali mana-mana 9 itu misalnya, ya mungkin tapi ada beberapa mungkin kita tidak bisa lagi lacak ya, meskipun kita tahu lokasinya.
Di antaranya ada 3 di Karebosi, ya, lapangan bola voli, tenis, basket, ya, kemudian ada kolam renang, gedung olahraga dan sebagainya. Ada 9 semuanya. Nah, apa yang kita lakukan sekarang sebenarnya adalah menarik kembali apa yang kita limpahkan dulu kan pengelolaannya. Sebenarnya tidak ada yang istimewa, cuman orang baru tahu kemudian kalau ternyata KONI yang menyerahkan itu dulu. Ya, persoalannya karena kita tidak memiliki dokumen apa-apa kan. Dokumen itu tidak ada di KONI tapi ada di mantan pengurus KONI. Baik, ini Stadion Matoang ini terekspos ketika memang situasi dan kondisinya itu banyak orang yang menyayangkan bahwa tidak terawat seperti itu, Bapak, dan juga ada yang merasakan bahwa ini seperti siapa sih yang sebenarnya mengelola, dan pada akhirnya KONI angkat bicara dan menariklah pengelola itu. Ya, apakah itu dasar bahwa selain karena memang aset ini adalah aset Pemprov atau seperti ada dasar lain seperti itu Pak Dahlan? Ya, sebenarnya kita kan KONI selama ini kan pernah teman-teman wartawan itu kan melakukan diskusi ya di jalan mungkin Siding kalau salah. KONI kalau tidak salah waktu itu tidak hadir barangkali kalau tidak salah ya. Dan kita memang tidak pernah mempersoalkan itu karena kita tidak punya data gitu. Takut ya serba salah lah. Nah, kemudian pihak Pemprov ingin menginventarisasi aset dan ini rupanya terlibat dengan KPK juga ikut. Nah, setelah turun KPK ini ya kita juga diminta keterangan. Ya, beberapa kali lah di kejaksaan kita jelaskan, termasuk ketika itulah kemudian muncul data yang disimpan oleh Profesor Dr. Zainuddin Taha. Baru semuanya terbuka di situ? Baru semuanya terbuka, gitu. Baik, data yang menjelaskan di situ seperti apa sebenarnya realnya Pak? Boleh Anda jelaskan sedikit? Ya, data yang paling menunjang itu adalah mengenai penyerahan pengelolaan. Itu tanggal 3 Januari 1985 itu. Nah, itu didahului oleh SK Ketua Umum KONI waktu itu Bapak almarhum Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Andi Matalata, yang menarik kembali pengelolaan jabatan manajer kan, manajer tiap venues. Jadi manajer ini dihilangkan dan diserahkan kepada Badan Pengelola Yayasan. Baik. Itu tahun 84. Baik. Ya, setelah itu 85 baru keluar penandatanganan itu penyerahan pengelolaan. Dari data tersebut disitulah jelas seperti itu bahwa KONI pernah menyerahkan pengelolaan ini kepada pengelola, kemudian pada kesempatan ini KONI lah yang menarik kembali seperti pengelolaan dan memberikan kepada aset itu ke Pemprov Sulsel. Mengembalikan. Baik, saya ke Pak Ahmad Rum. Pak Ahmad Rum, soal tanggapan mengenai dengan Matoangin seperti apa menurut Anda? Ya, sebenarnya Stadion Matoangin itu sudah harus direnovasi. Dia mulai PON ke-5. PON ke-4. 57. Waktu kita sebagai tuan rumah. Bayangkan aset itu terbengkalai lah sampai sekarang. Belum ada renovasi yang maksimal. Yang kedua, kalau ini, karena ini lahannya luas sekali, bukan cuma ada 9 tadi. Kalau ini dimanfaatkan atau dibenahi, saya pikir ini menjadi pundi-pundi sarana prasarana untuk Sulawesi Selatan akan lebih maju lagi ke depan. Soalnya kita di Sulawesi Selatan ini satu saja lapangan yang layak, artinya sudah layak untuk dikatakan lapangan yang siap untuk dipergunakan di event-event internasional, kita belum ada. Oke, soal pengelolaan seperti itu, menurut Anda berefek tidak ke perkembangan olahraga di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar sendiri? Saya pikir berefek. Apa efeknya, Pak? Efeknya pasti orang senang kalau fasilitasnya bagus, semua bisa menunjang. Nah, sekarang kita untuk sentel ban saja. Biasanya kan kita dikala dengan di Ambon, di Papua, lapangan Mandala, itu sudah tartan. Dia punya sentel ban sudah tartan. Walaupun kita punya di Sudiang tartan, tapi dia cuma 6 lintasan. Jadi belum bisa dipakai standar internasional. Artinya stadion kita ini, Stadion Matoangin sangat-sangat tertinggal seperti itu? Sangat tertinggal. Makanya harus dibenahi. Area lingkarannya saja untuk atletik itu lebih, bukan 400 meter. Ya. Lebih.
Dari sisi mana yang harus jadi poin perhatian? Karena rencananya informasi yang saya dapatkan bahwa di tahun 2020 tahun depan itu Pemprov sendiri akan melakukan perombakan yang signifikan begitu, renovasi yang besar-besaran seperti itu. Apa yang mungkin menjadi titik fokus di Stadion Batu Angin itu? Kalau itu yang terjadi, Pemprov siap. Kita sebagai tokoh olahraga siap mendukung. Dalam artian bahwa kalau mereka berjalan, ya kita siap untuk mendampingi. Yang mana yang perlu dibenahi, yang mana yang perlu diberikan masukan, kita berikan masukan untuk istilahnya pembangunan venue-venue, terutama stadion olahraga. Soal kapasitas dan ukuran stadion sendiri, menurut Anda apakah sudah ideal sejauh ini atau Pemprov harus mesti mencari akal lagi untuk menambah mungkin volumenya sendiri? Kalau dari segi volume penonton ketinggalan sekali kita. Baru 25.000 ya. Iya, itu pun Kapasitas ya 25.000 dipaksakan. Dipaksakan. Baik, artinya memang dari sisi tempatnya mungkin boleh dikatakan karena stadionnya berada di pusat kota seperti itu. Jadinya kalau dipaksakan juga ke dicarikan lahan akan takutnya berimbas ke begitu seperti pelayanan-pelayanan lainnya seperti Pak Dahlan. Saya mungkin dari sisi Pak Dahlannya sendiri, apakah memang dari Pemprov sendiri memang seutuhnya untuk pengelolaan ini atau bagaimana? Ada pembagian-pembagiannya seperti apa itu Pak? Jadi berdasarkan pembicaraan kita dengan Bapak Gubernur Prof. Nurdin Abdullah bahwa apabila nanti Pemprov akan merenovasi stadion itu akan menjadi satu kompleks sport center gitu. Sport center. Jadi dia mungkin akan meniru di GBK ya. Jadi ada tempat penginapan di mana Wisma Atlet ya. Kemudian stadionnya harus lebih representatif, tidak seperti sekarang kan. Iya. Dia mungkin nanti sekelilingnya itu akan beratap semua. Ya. Nah, nanti itu menurut Pak Gubernur itu nanti akan dikelola oleh satu unit khusus ya. Yang secara profesional kan. Ya. Ya, itu. Kita nggak tahu kepada siapa nanti. Akan ada, saya informasi yang saya dapatkan bahwa akan dibentuk nanti UPT ke depannya Ya, seperti terserah itu. apapun istilahnya menurut Pak Gubernur, tapi ada pengelola khusus Ada gitu. Ada pengelola khusus. Ya, Nah, ya. kalau seperti itu, apa kira-kira harapan atau poin-poin yang harus mungkin diprioritaskan begitu untuk ke depannya sebelum mungkin dilakukan renovasi besar-besaran? Saya kira kita harus siap menerima itu. Jadi intinya bahwa dengan adanya keinginan baik, kemauan baik dari Pemprov untuk merenovasi itu adalah satu impian yang cukup menggembirakan bagi masyarakat olahraga. Ya. Karena kita bisa membayangkan nanti misalnya di seputar stadion itu akan terdapat kantor dari seluruh cabur. Ya. Ya. Kan begitu kayak di Senayan. di Senayan kan seperti itu. Kita di sini yang di KONI sekarang yang berkantor cuma 4K. 4K. Ya, yang lain nggak tahu kita kalau ada surat, wah di mana alamatnya ini? Jadi nanti kan dia di sekeliling itu kan di bawahnya ada kantor kan. Iya. Ya. Jadi itu akan cukup membantu kita mengembangkan atau membina olahraga prestasi. Jadi saya kira Desainnya sudah ada seperti itu, sudah dikoordinasikan, Pak Dahlan. tentu yang punya gawe itu kan bolanya sekarang ada di Pemprov. Iya, dia yang Ya. tahu. Apa setelah diserahkan ke Pemprov begitu Pak Dahlan? Lalu tugas KONI sendiri apa sejauh ini untuk Ya. membantu mungkin pemerintah nanti ke depannya? Ya, kita kan membina olahraga kan berdasarkan Undang-Undang nomor 3 ya, 2005. Dan dengan kompetensi itu kita akan selalu berkoordinasi dengan Pemprov. Jadi misalnya selama ini kan kita bertemu dengan Pak Gubernur menyampaikan ini, Gubernur menyampaikan tolong inventarisasi cabang-cabang olahraga yang memungkinkan kita memperoleh pelatih dari Jepang. Akhirnya kita tawarkan berapa? 15 nggak salah. Nah nanti Oktober ini akan datang pelatih renang indah, ya. Nah, sekarang Ingudo sudah jalan. Jadi koordinasi meskipun selama ini orang melihat ya kehidupan dalam tanda petik di KONI itu sepi, tapi kita jalan terus. Kita tidak terganggu dengan itu. Baik. Meskipun orang harus berhenti kan, tapi kita tidak.
Ya. Baik, artinya sudah ada komunikasi yang dijalin, Ya, terutama untuk membangun wadah sudah ada keinginan untuk membangun lebih baik lagi Ya, seperti itu. saya kira Tinggal itu. orang-orangnya yang akan masuk di wadah itu seperti Ya. apa, kompetensinya seperti apa diperbaiki, dan Ya. Pemprov sendiri sudah mendukung begitu, dan salah satunya lewat KONI. Ya, karena memang di pengurus yayasan kan juga ada orang KONI sebenarnya. Baik. Ya. Baik, nanti kita masih akan melanjutkan perbincangan kita Pak Dahlan serta Pak Ahmad Rum tentunya di segmen selanjutnya, dan kami mengajak pemirsa di rumah untuk bergabung bersama kami di line interaktif kita di 0413681002. Tetaplah bersama kami di obrolan Karebosi.